أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah kajian Al-Quran yang hadir di Masjid An-Nur maupun yang mengikuti dari kediaman masing-masing. Malam ini kuliah ke-28 kita akan membahas kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual menurut Al-Quran. Sebelum masuk ke tema, mari kita akan jelaskan dulu tentang al-insan. Al-insan itu manusia memiliki dimensi luar dan dimensi dalam. Nah, kita akan lihat apa saja dimensi luarnya, apa saja dimensi dalamnya. Dimensi luarnya adalah al-jasadu, yaitu tubuh yang bersifat fisik, biologis. Ini yang membutuhkan makan, minum, kemudian membutuhkan tempat tinggal. Ini jasad. Tetapi di balik jasad manusia, di dalamnya ada dua hal. Sebentar. Nah, di dalamnya ada 4. Jangan di sini. Yaitu manusia memiliki ruh, memiliki nafs, jiwa, memiliki kolbu, dan memiliki akal. Itu dulu. Ruh itu milik Allah yang ditiupkan kepada manusia pada saat manusia bayi atau embrio atau janin dalam rahim ibunya. Kemudian manusia memiliki nafs, jiwa. Jiwa itu ruh yang sudah berada pada jasad. Ruh yang sudah berada pada jasad. Nafs ini jiwa. Punya dorongan, nanti punya keinginan, punya cita rasa. Itu ruh, tapi sudah berada pada jasad. Karena itu nafs ada yang arusnya kepada kerohanian, ada yang arusnya kepada kepentingan jasad saja, yaitu kepentingan perut, untuk makan, untuk minum, kepentingan di bawah perut, untuk berhubungan dengan lawan jenis. Ada yang bimbang, yang ragu. Nah, itu. Lalu ada kolbu. Nah, kolbu ini menghimpun gambaran antara ruh dan nafs. Jadi kolbu itu layar monitornya. Di dalam kolbu itu ada 2. Ada emosi, perasaan. Nah, ini yang nanti kita akan jelaskan kecerdasan emosi. Ada ruh. Yang tadi ruh yang sebetulnya adalah dari Allah. Itu maka ada kecerdasan spiritual. Nah, kita nanti akan menjelaskan yang ada di kalbu. Kecerdasannya ada 2, ada perasaan, ada kerohanian. Dalam istilah bahasa Arab, itu kecerdasan itu disebut dengan al-quwah.
Al-quwa itu kemampuan, kekuatan, atau ability dalam bahasa Inggris. Spiritual ability, emotional ability. Itu. Nah, sedangkan al-aqlu, pikiran, ini yang kita sebut dengan kecerdasan intelek. Karena al-aqlu itu intelek, pikiran, nalar. Jadi sebetulnya yang akan kita kuliahkan malam ini adalah uraian tentang akal dan kalbu. Akal itu kecerdasan intelek, kalbu kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Gitu. Jadi kita fokus pada, tapi kita memahami bahwa manusia memiliki aspek luar, aspek dalam. Nah, sekarang kita sedang berusaha untuk memahami aspek dalamnya, terutama aspek kalbu yang di dalamnya ada perasaan dan ada kerohanian. Kenapa kecerdasan intelek disebut? Sudah umum. Jadi kalau dihitung kecerdasan itu ada 3. Kecerdasan intelek, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Tempatnya 2, akal dan kalbu. Saya membaca karya Ibn Sina. Ibn Sina menggunakan al-quwah. Untuk kecerdasan intelek itu Ibn Sina menyebut al-quwah al-fikriyah. Jadi kemampuan, kapasitas, kecerdasan berpikir. Yang kedua al-quwah az-zauqiyah. Kecerdasan, kemampuan untuk merasa. Dan yang ketiga al-quwah ar-ruhiyah. Tuh, gimana penjelasannya? Kalau kita masuk ke dalam psikologi umum, maka kecerdasan emosi dan spiritual itu berada di dalam 6. Nanti akan ada hubungannya. Pertama, manusia lagi-lagi yang tadi dalam istilah Al-Quran jasad atau badan, tubuh, kita nyebut fisik. Yang akal, intelek. Kemudian naf dan kalbu melahirkan emosi dan spiritual. Lalu ada yang sangat khas. Tiap-tiap pribadi itu ada kekhasannya yang membedakan di pribadi yang lain. Itu personal. Tapi semuanya akan terlihat di dalam perilaku sosial. Nah, ini lebih sistematis. Kenapa? Ini sudah berkembang. Ini rumusan para psikolog modern. Gitu. Jadi, kenapa saya cantumkan ini? Kita akan diskusikan. Jadi, kecerdasan emosi yang ada dalam kalbu, kecerdasan spiritual yang ada dalam kalbu itu dibuat terpisah. Emosi tersendiri, spiritual tersendiri, lalu dihubungkan dengan intelek. Nah, inilah yang akan membimbing personality seseorang. Personality itu kepribadian. Dan itu yang akan membimbing apakah dia berhasil atau gagal dalam interaksi sosial. Gitu. Gimana penjelasannya? Misalnya, saya belum mencantumkan ayat, ini agak terburu-buru tadi. Kita lihat sekarang. Seperti apa sih lapis-lapis kalbu yang melahirkan emosi itu? Pertama, kalbu itu jamaknya kulum. Bentuk tunggalnya bisa kolbun, tapi juga bisa berasal dari kata kerja kolaba. Kolaba itu apa artinya kolaba? Kolaba itu bolak-balik.
Ini saya sedang kolaba nih, yukolib. Nih, balikan lagi. Ini kolaba. Jadi sampai di sini maksudnya kemampuan orang untuk memfungsikan perasaan berubah-ubah. Siapa pribadi yang dianggap cerdas secara emosi? Cerdas emosi itu yang bisa asobru, yang memiliki kesabaran. Apa yang dimaksud dengan asobru? Ada 3. Yang pertama, asobru itu punya daya tahan. Kedua itu tangguh. Ketiga itu ulet. Nah, ini menyangkut perasaan. Jadi kalau seseorang kalbunya sudah memiliki kemampuan untuk asobru, dan asobrunya bukan rata-rata, kualitas asobrunya sudah sampai kepada tingkat, katakanlah kalau dibuat skor, ini kualitas kecerdasan emosinya sudah di angka 90, 95. Pribadi ini punya daya tahan, tangguh. Tuh. Apakah untuk masalah-masalah agama atau untuk masalah-masalah kehidupan? Untuk dua-duanya. Apakah untuk kehidupan pribadinya di wilayah dari personality atau sosial? Di wilayah personality dan di wilayah sosial. Dihujat, dikritik, dia terukur cara meresponnya. Nah, itu pribadi yang memiliki kecerdasan emosi. Gitu. Betul. Kaitan dengan ibadah. Sholat misalnya. Ya, tidak tergoda. Sudah menikmati dan kemudian dia menghayati sudah mendalam sholat berjamaah itu kebutuhan. Dia akan bertahan, akan tangguh, akan semua keadaan itu akan di-manage, direncanakan supaya dia bisa sholat awal waktu berjamaah di masjid, meskipun mungkin sedang kerja, sedang dalam perjalanan, sedang berada dalam kondisi melaksanakan tugas, akan diagendakan. Lalu untuk mencapai sebuah keberhasilan duniawi, tangguh. Misalnya, ini nanti kecerdasan emosi itu bisa masuk ke wilayah entrepreneur. Saya sedang meneliti, belum selesai, tentang spiritual entrepreneur. Bagaimana ketangguhan berbisnis dengan keyakinan, doa, dengan keyakinan kerohanian, lalu bisnisnya jujur, melayani orang, janji dalam bisnis ditepati, kemudian bisnis ditumbuhkan untuk kepentingan pribadi, atau kalau ini yang saya teliti kebetulan untuk kepentingan pesantren. Sama. Jadi khusus tentang bisnis, kecerdasan emosi itu dan kecerdasan spiritual melahirkan, sekarang lagi hangat dibicarakan itu, spiritual entrepreneur. Entrepreneur itu kewirausahaan, itu mental bahwa saya tidak malu kalau saya harus mengemis, meminta, tangan di bawah. Saya lebih baik dagang, saya lebih baik bekerja, saya lebih baik menekuni profesi sebagai pedagang. Tapi
semuanya itu dikerjakan dengan rumusnya ada 3, yaitu billah, fillah, lillah, untuk Allah, karena Allah, ingin dapat ridha Allah, fillah, mengikuti jalan Allah, syariah, fikihnya dilaksanakan, billah, ya betul-betul menjalani dunia bisnis itu dengan hangat, dengan semangat, dengan etos. Kalau ini dikembangkan, bisa sebetulnya kaum muslimin harus bisa mengalahkan Cina yang memang dalam satu sisi ulet, tangguh dalam bisnis. Tapi bedanya dari mana? Nah, di dalam kecerdasan emosi itu perasaan yang tangguh, ulet, bertahan, asobru, ini karena yakin atas jaminan Allah. Nah, jaminan Allah itu yakin atas Allah menjamin itu bahwa kita wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada satu makhluk yang hidup pun di bumi yang tidak ditanggung, dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi dia bekerja dengan merasa ada jaminan dari Allah. Nah, contoh, saya ingin memberikan contoh ini, sering saya ulang-ulang. Kalau saya berbicara tentang jaminan Allah, tentang bagaimana menumbuhkan spiritual entrepreneur tadi, saya ingin membandingkan kehidupan semut di alam bebas dan semut yang sudah diambil oleh Nabi Sulaiman lalu disimpan dalam sebuah setoples. Jadi Nabi Sulaiman itu mengambil semut. Tapi kan Nabi Sulaiman memahami bahasa semut, tanya, semut, kamu hidup bersama aku sekarang. Semut mengatakan, ya saya bersedia. Nah, berapa kamu butuh makan untuk 1 bulan? Kata semut, saya cukup 1 butir gandum. 1 butir gandum untuk hidup aku 1 bulan. Ini saya empiris. Ini uji coba. Selama di alam bebas, saya cukup hidup 1 bulan dengan sebutir gandum. Kata memang baik kalau gitu. Saya akan siapkan setiap bulan 1 butir gandum untuk kalian. Jadi kalau kalian ada berlima, saya siapkan 5 butir gandum. Setelah 1 bulan, Nabi Sulaiman mengevaluasi. Ternyata semut-semut itu tidak menghabiskan 1 butir gandum itu, hanya habis separuhnya, separuh lebih. Nabi Sulaiman bertanya, kenapa tidak dihabiskan? Kan menurut kamu butuh 1 butir untuk hidup 1 bulan. Apa jawaban semut yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi itu? Di alam bebas, saya dijamin sama Allah. Allah tidak akan lupa, tidak akan meleset, tidak akan bergeser. Jadi saya berani menghabiskan makan 1 butir itu. Karena Allah akan memberi tepat waktu. Nah, di bawah jaminan Anda, saya tidak yakin. Karena Anda sibuk, urusannya bukan hanya urusan semut. Anda kan seorang kepala negara, Anda kepala pemerintahan, Anda seorang nabi, Anda seorang rasul. Daripada saya kelaparan, lebih baik saya menghemat. Nah, jadi si semut itu kenapa tidak menghabiskan 1 butir gandum itu? Karena dia menghemat. Kenapa dia menghemat? Karena jaga-jaga. Khawatir Nabi Sulaiman tidak tepat.
Coba kalau dihabiskan waktunya diganti bulan baru dengan gandum baru, tidak datang. Ya, saya nggak bisa mencari karena saya berada di dalam stokras. Nah, seperti itu gambaran tentang kecerdasan rohani. Jadi, seorang yang memiliki kecerdasan itu, seorang yang memiliki kepekaan. Kepekaan perasaan, kepekaan rohani. Rohani inilah yang menghubungkan dia dengan Allah. Yang disebut rohani di dalam Al-Quran, kecerdasan rohani, bukan kerohanian seperti digambarkan dalam psikologi manusia, bukan. Rohani dalam Al-Quran itu bagaimana dia menghayati hal-hal yang di luar kemampuan manusia, tapi itu berada di dalam wewenang otoritas Allah. Misalnya tentang rezeki, saat dia manusia mencari rezeki, tentu saja dibutuhkan kecerdasan intelek. Dia berpikir, pekerjaan saya apa? Jadi bagaimana kalau saya pedagang? Dia harus mendalami bagaimana perilaku konsumen, apa yang dibutuhkan oleh mereka, bagaimana saya berkomunikasi, gimana saya menawarkan, gimana para pelanggan itu yakin ini produk unggul. Saya juga bisa tepat waktu, bisa menepati janji di dalam pengiriman barang. Nah, jadi terpadu kapasitas intelek dengan emosi. Apakah tanpa kerohanian bisa berhasil? Bisa. Inilah yang membuat cukup banyak orang-orang yang tidak beragama Islam atau orang sekuler jadi entrepreneur yang berhasil. Karena dia padukan nalar dengan perasaan. Intuisi, jadi intuisi bisnis. Jalan intuisinya. Manajer tingkat puncak yang saya baca, beberapa buku tentang motivasi, apa saya baca, saya suka, zaman mahasiswa. Banyak ambil keputusan itu bukan berdasarkan pikiran, tapi berdasarkan intuisi. Nah, intuisinya yang dimaksud dengan kecerdasan emosi atau kecerdasan spiritual tadi. Gitu. Itu kira-kira. Nah, di dalam struktur Al-Quran, semuanya pertama tersimpan dalam kolbu. Kolbu, ini aja nih, karakternya masih kolaba, bisa turun, bisa naik, bisa aktif, bisa pasif, bisa sedang cerdas, bisa sedang tidak berjalan, kecerdasannya sedang tumpul. Bisa. Tapi ada sisi lain dalam diri kita yang Allah sebut dengan sodrun. Tuh, yang bau kedua nih, sodrun, bacanya sodrun. Jamaknya sudur. Sering diartikan dada. Nah, ini menurut Al-Quran kan alam nasroh laka sodrok. Alam nasroh, bukankah kami telah melapangkan laka bagimu Muhammad sodroka hati kamu. Tapi yang dimaksud hati ini sodrun, yaitu dada. Jadi di tingkat sodrun, hati yang sudah mengalami perluasan. Bukan hati yang sempit. Jadi hati itu luas. Bisa mengalami insyirah namanya. Insyirah itu mengalami perluasan. Sehingga memiliki kecerdasan emosi dan spiritual. Karena si sodrunnya mengembang. Nah, kalau seseorang perasaannya luas, rohaninya luas, peka,
berjalan, melihat orang dengan pandangan kerohanian, itu berarti kecerdasannya meningkat. Apakah ketika dia menghayati tentang kematian misalnya? Tentang kematian juga, kalau orang yang hatinya sempit, menghadapi kematian, hanya melahirkan takut, cemas, takut, khawatir. Tapi ketika sampai kepada sodrun, artinya insyaallah lapang, kematian itu dia akan rasakan kebutuhan. Gimana itu? Kalau hatinya sempit, kematian itu hanya sesuatu yang mencemaskan, menakutkan. Karena dipandang kematian itu mengakhiri hidup di dunia. Segala kenikmatan dunia berhenti, berakhir. Yang ada adalah khawatir, cemas, takut, mengerikan, lalu meninggalkan. Makanya meninggalkan tuh tidak mau membicarakan kematian. Dah, Pak Asep nggak usah dibahas lah kematian. Sebetulnya dia takut. Tapi ketika seseorang sampai ke tingkat emosinya ada di wilayah sudur yang luas, kematian itu kebutuhan. Gimana nih? Kan nalar rasional yang tak terbimbing oleh agama nggak nyandak, nggak masuk. Gini, ini pertimbangan para sufi kita memandang tentang kematian. Kita ini yang ingin dicarikan perjumpaan dengan Allah, ingin melihat Allah, ingin berjumpa dengan Allah, ingin mendapatkan kenikmatan. Nah, semuanya tidak bisa dilewati kecuali mati. Jadi mati ini adalah salah satu syarat, salah satu untuk bertemu dengan Allah. Saya ingin bertemu dengan Allah di akhirat. Saya ingin berjumpa, saya ingin melihat. Iya. Nah kalau gitu, kamu tidak ada jalan kecuali mati. Karena itu kematian bukannya menakutkan, kebutuhan. Di dunia ternyata orang yang baik tidak diperlakukan baik. Orang yang jahat sering mendapatkan perlakuan baik. Kadang-kadang dunia ini terbalik rangkanya. Yang orang pejuang dianggap pecundang. Pecundang dianggap pejuang. Lalu orang yang berpikir dengan kecerdasan emosi dan rohani akan berpikir, loh, kalau gitu saya mendambakan akhirat, saya mendambakan kematian. Kenapa? Hanya dengan kematian dan saya pindah ke akhirat, maka Allah akan mengapresiasi orang baik akan mendapatkan kebaikannya, yang jahat akan diperlakukan sebanding dengan kejahatan. Jadi keadilan yang sebenarnya tidak terjadi di bumi. Lalu apakah kita harus pindah saja orientasinya ke akhirat? Enggak. Itu sufi yang asketis. Al-Quran enggak setuju begitu. Tunggu dulu, Al-Quran. Walaupun ini cerdas, secara emosi, tapi Al-Quran memandang, oh bukan itu. Lalu bagaimana? Ya, kamu harus berjuang di dunia, mengambil sikap. Sikap kamu memihak kepada keadilan, sikap kamu memihak kepada kebenaran. Ketika kamu menentukan sikap, saya pro, saya mendukung total, meskipun mungkin saya tidak bisa mewujudkan, tidak bisa menegakkan, Anda sudah tepat secara emosi dan virtual. Kita ambil contoh sekarang ilustrasi. Nah, ini saya temukan dalam membaca kitab tafsir, terutama ketika menafsirkan kasus yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Belum jadi nabi ya, ketika masih remaja. Nabi Ibrahim itu kelahiran Ur. Itu di kawasan Kaldea.
kota kecil namanya Ur, kawasannya Kaldea, negerinya Babylon, rajanya Namrud pada waktu itu. Namrud itu dikenal raja yang togut, apa itu togut itu tiran yang menindas. Dan Namrud dengan rakyatnya menyembah patung-patung. Nabi Ibrahim lahir di kota Ur, di kota tempat Namrud berkuasa tadi. Nabi Ibrahim berusaha dialog dengan bapaknya untuk mengoreksi bahwa sikap bapaknya yang tukang membuat patung dijual, lalu sebagian patung-patung itu dipakai sendiri, disembah, itu dikritik oleh Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim masih remaja, fatal. Nah, kalau Nabi Ibrahim kemudian terus-menerus, tidak terbatas, tidak hanya kepada bapaknya, tapi juga kepada masyarakatnya, maka Nabi Ibrahim ini dilaporkan kepada penguasa telah melakukan tindakan terorisme. Jadi Nabi Ibrahim dituduh melakukan tindakan subversif, melakukan tindakan pidana terorisme. Karena ini raja sudah itu, maka raja memutuskan Nabi Ibrahim akan dihukum mati. Cara hukum matinya dengan dilemparkan ke dalam api, dibakar hidup. Nah, oke, itu cerita gitu. Sekarang ambil pelajaran, ini ada sikap binatang kecil, gimana sikapnya? Ada cecak, ada burung pipit. Si burung pipit ini mengambil sikap membela Nabi Ibrahim. Ibrahim benar, Ibrahim lurus, Ibrahim didolimi, Ibrahim dianiaya, Ibrahim diperlakukan dengan tindakan kedoliman. Si burung pipit memihak, itu hamba Allah, itu benar, itu lurus. Nah, tapi dia hanya sanggup paruhnya yang kecil tuh bolak-balik mengambil air, lalu air itu untuk memadamkan api. Ditertawakan oleh cecak. Aduh, Pit, tindakan kamu bodoh banget. Emang lu bisa memadamkan api dengan air pada paruhmu yang kecil itu? Si cecak mengambil sikap netral. Gua nggak ikutan, itu terserah. Gitu. Nah, si pipit sikapnya tidak netral, dia memihak dengan kekecilannya, dengan kebesaran. Pipit menjawab dengan cerdas. Memang aku kecil, memang mulutku kecil, air yang ada di paruhku nggak bisa memadamkan api. Tapi aku sudah bersikap, aku berusaha memberikan kontribusi sekecil apapun juga membela yang benar. Nah, hadirin, ini contoh buat kita, sikap burung pipit ini memberikan kecerdasan. Bukan hanya intelek, tapi emosi dan virtual. Jadi kita nggak bisa golput, nggak bisa netral gitu. Kita harus jelas memihak yang benar atau memihak yang batil. Nggak bisa. Sikap yang ngambang itu nggak bisa, abu-abu. Gitu. Mungkin sikap kita tidak mengubah keadaan. Seperti sikap burung pipit tidak mengubah, tidak memadamkan api. Itu kira-kira. Itu di sodrun namanya. Kalau kalbu, kalau perasaannya masih di tingkat kalbu, bolak-balik. Yang ketiga domir. Nah, domir ini artinya arti harfiahnya hati.
Tapi domir itu bagian yang terdalam. Belahan dalam. Itu domir tuh yang ketiga. Berarti ini tidak disebut dalam Al-Quran. Domir itu. Ini dalam hadis. Tapi saya cantumkan juga. Jadi ini perasaan Al-Quraniyat yang jadi seperti apa sih? Kenapa ada yang dalam dan luar? Itu berlapis-lapis. Ini singkat domir itu perasaannya berada di lapis yang dalam. Maka domir itu sering juga diartikan hati kecil. Domir itu sering diterjemahkan dalam bahasa hati kecil. Nah, ini umumnya domir ini terisi dengan cahaya kalau dia beriman. Jadi iman kita kepada Allah, yakin tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ibadah kecuali kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, pernah keyakinan yang kuat, kokoh, mendap itu ada dalam domir kita. Kalau domir ini terus terisi oleh perasaannya tentang kehidupan, maka orang itu memiliki kecerdasan emosi yang lebih tinggi. Gitu. Masya Allah. Itu domir. Jadi ini hanya untuk mengeluarkan lapisan-lapisan. Yang keempat, fuad. Fuad itu lebih dalam daripada domir. Nah, kalau ini Al-Quran menyebut. Ada dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat An-Najm ada firman Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Fuad, hati yang sangat dalam itu tidak akan bohong tentang apa yang ia lihat. Kenapa maro'a yang lihat? Karena fuad ini nanti memiliki basiro di bawah tuh, yang paling bawah basiro tuh mata hati. Jadi seseorang akan melihat persoalan bukan hanya dengan pikiran, bukan hanya secara empiris. Kalau empiris melihat dengan mata, dia lakukan atau ada kejadian-kejadian, keadaan, dia amati, dia perhatikan, itu empiris. Empiris itu sumbernya observasi. Absoro bahasa Arabnya artinya melihat. Mata mengamati tentang perilaku bisnis misalnya, lalu kemudian dia mencoba untuk mempengaruhi konsumen, untuk menata marketing supaya produk kita punya branding, punya nama, lalu dipercaya. Itu mata lahir. Tapi seorang yang memiliki kecerdasan emosi, apalagi dan rohani, apalagi sudah memfungsikan lapis yang keempat, ya sebutlah, maka dia akan mampu melihat basiro dengan mata hatinya. Apakah orang yang bisa melihat basiro itu adalah harus orang yang tingkat ketakwaan yang tinggi? Atau apakah itu harus seorang waliullah? Tidak disebutkan. Disebutkan tuh orang yang beriman saja. Itu. Jadi orang yang beriman, gimana penjelasannya? Gini. Nah, mari kita lihat. Mata kita bisa melihat itu karena ada cahaya. Jadi mata kita mendapatkan cahaya, dengan cahaya itu mata kita lalu bisa melihat. Apa yang dilihat itu
kemudian gambarnya dimasukkan ke dalam pikiran. Gitu. Sehingga di dalam pikiran kita ada gambaran tentang benda-benda tertentu. Meskipun bendanya tidak ada, tapi ada di pikiran. Misalnya kalau kita sebut mobil, pikiran memang, oh itu konsep mobil. Kereta api, nah, gitu. Nah, itu karena manusia ya. Tapi kalau terus menerus melihat benda, sementara tidak difungsikan emosi dan rohaninya, maka kesadarannya hanya benda. Nah, gitu. Yang paling celaka, mobilnya tidak punya, tapi hatinya penuh dengan benda-benda. Hanya benda saja, gambarnya saja. Sementara dia belum memiliki, belum merasakan. Orang seperti ini, itu yang disebutkan terhalang dari cahaya Allah. Sementara yang basiro, itu basir itu mata hati yang berada pada fuad tadi, itu karena dia dekat dengan Allah, terus mendekat, pendekatannya relatif, tapi ikuti aja firman Allah yang pendek, wasjud waqtarib. Yang artinya, sujudlah dan mendekatlah. Jadi dia sholat. Sujud itu sholat. Dia sholat. Dan dekat dengan Allah. Perasaannya. Maka, sikap dia yang sujud, simbol penyerahan diri kepada Allah. Sujud itu punya makna penyerahan diri kepada Allah. Dan dia kemudian terus mendekat. Itu akan mendapatkan cahaya dari Allah. Sudah kita kuliahkan kemarin tentang kalbu. Cahaya. Lalu, cahaya itu yang akan diserap oleh basiro. Jadi si basiro, mata hati bisa melek. Kenapa melek? Kenapa terbuka dan bisa melihat? Karena mendapatkan cahaya. Jadi beberapa orang yang hatinya tertutup, mata hatinya juga ketutup, merem. Nah, dengan mata hati inilah seorang yang cerdas secara emosi, secara rohani, memandang persoalan. Gitu. Karena itu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut, ittaqi firasatal mukminin. Hati-hatilah kamu menghadapi pirasat. Pirasat itu tadi kepekaan rasa, kepekaan emosi, itu tajam. Orang beriman. Fa innahu, maka sesungguhnya orang beriman dengan pirasatnya yang tajam, yang dulu melihat persoalan binurillah, dengan cahaya Allah. Itu hadis. Itu memang hadis tentang tasawuf. Tapi tasawufnya lagi-lagi saya berulang-ulang mengatakan, hati-hati tasawuf. Ada yang lurus, banyak yang bengkok. Yang bengkok itu yang sudah kita kelihatan. Ini yang lurus. Nah, karena itu orang yang memiliki ketajaman basiro, dia cerdas secara emosi dan spiritual. Apakah dia punya kecerdasan intelek? Boleh jadi iya, karena emosi yang cerdas, rohani yang cerdas, bisa meluber kepada intelek yang cerdas. Tidak mesti sekolah. Yang sekolah pun banyak yang tidak cerdas. Gitu. Jadi ini jangan dihubungkan dengan sekolah, pendidikan, jangan dihubungkan dengan gelar akademik. Gitu. Bapak dan Ibu yang terhormat, saya kira itu saja dulu. Sudah jam 9. Ini sudah dikuliahkan kalau ini tentang kalbu. Nah, ini
sudah juga, tapi saya hanya ingin kembali dengan kecerdasan itu berhubung dengan sumber cahaya, memiliki kekuatan kata, memiliki kekuatan makna, kekuatan rasa, kekuatan sikap, kekuatan aksi. Ini gambaran pribadi-pribadi yang memiliki kecerdasan emosi dan spiritual. Di sini sama yang tadi sudah diuraikan. Ini terakhir apa? Oh, ini istilah bahasa Arabnya sedikit kalau gitu. Nah, indikator hati, kalbu yang di dalamnya ada kecerdasan emosi dan kecerdasan itu yang pertama asyauq. Asyauq itu apa? Kerinduan kepada Allah. Bergetar hatinya apabila ayat Quran dibacakan, bergetar ketika mendengar adzan dikumandangkan, bergetar ketika melihat fenomena-fenomena alam yang tidak sanggup dipikirkan. Asyauq, kerinduan kepada Allah. Kerinduan itu tandanya hatinya tersentuh, hatinya bergerak, hatinya aktif, hatinya merespon dengan tingkat respon yang sangat kuat dan darah. Asyauq. Yang kedua, al-inabah. Inabah itu ada gerakan untuk kembali ke hadapan Allah. Hidup ini akan dia jalani, terus dia dagang, terus berusaha menjadi pribadi yang kaya secara materi, tapi kekayaan itu akan dijadikan modal untuk ke akhirat. Jadi luar biasa. Iya, tetap bukan pribadi yang asketis gaya Buddha, gaya Hindu, bukan. Asketis lah bisa begitu. Jadi dia pribadi yang gesit dalam berbisnis, gesit dalam bekerja, dalam dagang, tapi kekayaan itu untuk mengharumkan Islam. Yang ketiga al-wusul. Al-wusul itu be connection. Perasaannya, rohaninya selalu terhubung dengan Allah. Dan yang ketiga al-ma'iyah. Al-ma'iyah itu kebersamaan. Bukan dengan siapa bersamanya, bersama Allah. Jadi kecerdasan emosi itu ditandai dengan perasaan dan rohani yang selalu merasa bersama Allah. Ayat Quran yang menyebutkan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita, bukan hanya diucapkan, tapi dirasakan. Dan dampaknya, pribadi itu akan mendapatkan al-mutmainnah, ketenangan, kedamaian, ketentraman, tidak akan gelisah, dan ujungnya as-sakinah. Sakinah itu dari kata artinya ada gejolak, tapi gejolak bisa diatasi, bisa diselesaikan, yang akhirnya hati tidak lagi ada gejolak. Mungkin dia ada keraguan, ada galau gitu, tapi galau itu bebas, terbuang, tersingkir. Sekarang galau hilang, yang ada sakin. Nah, inilah beberapa ciri pribadi-pribadi yang memiliki kecerdasan emosi dan kecerdasan pikiran. Tidak ada kaidahnya meninggalkan dunia, tidak ada. Bapak dan Ibu yang terhormat, saatnya kita untuk berinteraksi dengan senang hati. Dipersilakan siapa yang akan memulai. Bapak dan Ibu yang mengikuti di masjid, mungkin ada juga yang mengikuti dari rumah masing-masing. Ada? Iya. Oh, baik. Bapak dan Ibu yang terhormat, saya akan menyapa siapa saja yang berada dalam Zoom kita. Silahkan, mungkin saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi dengan segala hormat, Bapak dan Ibu bisa
bersama-sama memberikan respon dalam interaksi yang akan kita laksanakan. Silahkan. Mohon maaf, saya masih batuk ini. Sebentar. Siapa? Silakan, Pak. Pak Asep. Silakan, Pak. Tadi Pak Asep menyatakan bahwa ada orang yang kedudukannya posisi netral, katanya. Ya kan? Kata Pak Asep, kita harus jelas hitam atau putih gitu kan. Tapi ada banyak orang sekarang itu senang dengan posisi netral, Pak. Karena netral. Jadi dia supaya kesana baik, kesini baik, Pak. Itu di ketergantungan sama orang lain gitu. Bukan ketergantungan, tapi dia nggak mau berantem sama yang A dan dia mau berantem sama yang B, walaupun berbeda. Netral maksudnya. Netral. Nah. Safety player. Ini menurut Asep, Allah gimana menurut Allah posisinya gimana orang seperti ini? Gini, Pak. Dalam hidup ini ada al-haq, ada al-batil. Pertama saya akan menjawab dengan doa yang mungkin kita sudah hafal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, perlihatkan kepadaku kebenaran adalah kebenaran dan anugerahkan kepadaku kemampuan mengikuti yang benar. Jadi ya Allah, perlihatkan kepadaku kebatilan adalah kebatilan dan anugerahkan kepadaku untuk menjauhi kebatilan. Jadi ini ada batil, kita gambarkan dengan hitam, ada al-haq, ini putih. Tidak ada abu-abu nih. Ini hitam, ini putih. Pertama, dalam doa itu kita mampu melihat. Sehingga tidak silau. Ini saya sedang mampu melihat. Ini benar, ini salah. Ini lurus, ini bengkok. Yang pertama mampu melihat. Nah, melihat itu bisa dengan mata lahir, bisa dengan pikiran. Kalau lebih tajam tadi, bisa dengan perasaan, bisa dengan rohani. Gitu. Jadi ada 4. Kalau orang baru menggunakan kecerdasan intelek, dia hanya dengan mata lahir, dari mata lahir kemudian diolah dalam pikiran. Tapi kalau ditambah dengan kecerdasan emosi dan rohani, tambah ketiga, dia dengan olah rasa dan olah rohani. Setelah dia mampu melihat, sehingga bisa membedakan. Inilah Al-Quran setelah melihat itu membedakan. Nah, ini sudah menjalankan fungsi Al-Furqan. Membedakan. Setelah membedakan, dia harus punya komitmen. Berada di mana? Oh, kalau kita tidak menentukan posisi, sikap, belum terlihat kualitas keimanan. Jadi orang beriman, tapi melihat kebaikan dan keburukan dengan bukannya hitam, bukannya putih, tapi abu-abu. Kalau melihatnya abu-abu, ya tidak bisa membedakan. Namanya talbis. Talbis itu mengaduk yang benar dengan ya salah. Talbisul haq bil batil. Kalau dia netral, berarti kebatilan dia setuju, kebenaran dia setuju. Gawat, Pak. Di hadapan Allah. Di dunia mungkin bisa nanglu. Siapa yang menang melu, kata orang Jawa.
Melo itu mengikuti gitu. Tapi di hadapan Allah nggak ada harganya pribadi begini. Ini kira-kira. Itu aja, Pak. Itu dulu sampai di situ jelas. Jadi itu saja jawabannya dengan doa. Mudah-mudahan Iya, Bapak sudah terbiasa dengan doa itu. iya, biasa. Alhamdulillah. Cuma kalau dua-duanya ini kan hak dan batil, itu terpisah, sangat terpisah. Tapi kalau dua-duanya dianggap benar gimana? Dengan punya alasan yang benar. Nah inilah hak ini ada yang tadi terlihat terang, ada yang memang perlu melatih penglihatan lahir, melatih pikiran, melatih perasaan, supaya tidak kelihatan bingung. Di sini caranya mohon kepada Allah. Kan Allahumma arina, ya Allah perlihatkan kepada kami. Berarti bagi orang itu belum terlihat hak, belum terlihat kualitas hak, batil, belum terlihat dampak kebatilan ini. Kalau dia menjadi seorang yang beriman, dia akan mohon kepada Allah. Tuh, makanya di dalam Islam ada istikharah. Salah satunya itu. Karena dia masih belum lihat. Kalau yang hitam putih yang kontras, mudah dibedakan. Ini mungkin masuk ke wilayah yang lihat senyumnya, oke. Lihat ramahnya, oke. Lewat gantengnya, oke. Lewat rambutnya, sudah putih semua. Tandanya bijaksana. Padahal suka film porno. Itu. Kan itu. Nah itu, wah Pak Asep, fitnah itu. Wah. Bisa saja zaman sekarang yang hak itu dikatakan hoak itu. Wah. Yang batil, oh ini benar. Di satu grup WA katakan, ini ada seorang sepupu saya, ini WA keluarga, saya ceritakan gak apa-apa. Pendidikannya S1, tapi dia tetap di kampung. Salutnya itu, kan saya tidak akan ke kota, karena di kampung nggak ada imam masjid, nggak ada yang ngajar-ngaji anak-anak. Itu ini saya akan ada deh yang kampus. Iya, Bapak kita bagi tugas. Tapi suka diskusi kewasan walaupun di kampung gitu. Ngomongin tentang komunis ini ada masih keluarga juga komentar, itu nggak benar, komunis sudah mati, komunis tidak ada, sudah tidak laku. Nah kan ini bingung, bener nggak sih kan omongan tadi. Nah dia mulai, nah kebetulan kok itu bisa nanya, itu namanya tawasau, saling berpesan tentang al-haq. Karena al-haq itu kadang-kadang bisa tidak terlihat, bisa samar, bisa ragu. Benar gak sih komunis itu real tantangan? Karena dia terpengaruh oleh masih pokoknya semuanya nih grup satu kakek lah kita, cucu-cucunya kakek kami itu namanya Haji Aminullah. Nah ini cucu-cucunya Haji Aminullah, tapi sudah pada dewasa seperti. Kebetulan saya paling tua, karena saya anak pertama dari anak pertama gitu. Jadi akang semua di grup. Nah ini bingung. Nah makanya Al-Quran minta tawasau itu bilhaq. Setelah tawasau bilhaq, lebih sobri. Kalau lebih sobri itu tadi tangguh, ulet, mempertahankan benar. Tapi tawasau bil marhamah, saling menunjukkan kasih sayang. 3 tawasau dalam Al-Quran. Apa itu tawasau? Saling mengingatkan, saling berpesan. Kenapa al-haq? Al-haq itu sering tidak terlihat. Apalagi zaman modern. Zaman kecanggihan manipulasi. Rekayasa. Jadi saya menyimak kecerdasan rekayasa itu membuat yang benar itu
Jadi sama, jadi sama, jadi sama. Begitu. Ya. Makanya mungkin dia jadi netral. Betul. Jangan netral. Letakkan dulu posisinya. Kokohkan di mana sikap kita. Mungkin kita belum sepenuhnya menjalankan yang benar itu, tapi kita sikapnya tepat. Ya, terima kasih Prof. Ya, mudah-mudahan tergambar ya. Saya Ya. kembalikan ini kepada hadis, kepada ayat, jawaban. Punten, tapi hadis-hadis yang sudah populer di tengah-tengah kita. Cukup Pak? Jelas Pak Gus? Sudah cukup? Baik. Bapak dan Ibu yang terhormat, bukan hanya yang berada di masjid, tapi juga yang mengikuti rumah, mendapatkan peluang atau kesempatan yang sama. Silakan, saya tidak menyapa satu persatu yang di rumah, tapi dengan senang hati. Pak Edi Ratman juga rupanya berada di rumah, kelihatan Pak Edi. Pak siapa lagi nih? Oh, iya, Pak Asep Nasruddin. Nah, ini Pak Guru, biasanya juga ke sini Pak Guru nih. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, mungkin ada beberapa hal yang ingin pendalaman dari Prof. Pertama, Prof mau menyampaikan, kalau nanti saya salah nanti langsung saja dikoreksi ya Prof ya. Jadi kecerdasan emosi dan spiritual ini dalam pemikiran saya itu ada yang sifatnya universal. Artinya semua manusia ini punyalah kecerdasan emosi dan spiritual tadi. Namun tadi kalau saya tangkap dari Prof, kecerdasan emosi dan spiritual yang dimaksud di sini yaitu yang asalnya dari Al-Quran dan dasarnya iman. Jadi, kalau tidak salah saya begitu. Benar. Nah, persoalannya, kalau bagi orang yang non-Muslim atau yang universal tadi, yang diukur juga kecerdasan emosi dan spiritualnya, mungkin tujuannya dunia. Kalau kita ini kecerdasan emosi dan spiritual kita, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Mungkin begitu maksudnya. Iya. Namun dari sisi pengukuran oleh yang teruji lah, kira-kira begitu di sisi dunia ini, ada beberapa kondisi bisa saja kita yang beriman ini dalam penilaian dunianya tadi oleh orang yang berhak menguji gitu kan, sering kita dengar kecerdasan emosi dan spiritual orang-orang tertentu yang non muslim tadi dianggap tinggi begitu. Iya. Sehingga kita yang muslim dianggap di bawah. Dan ini yang nantinya saya mintakan kepada Prof penjelasan. Artinya kecerdasan emosi ini yang dimiliki secara umum oleh manusia ini, ya artinya tidak mutlak pada di tempat orang muslim yang menjadi hal dasar yang membuat nilainya tinggi itu. Tapi ya bisa diukur di semua agama tadi. Namun tujuannya mungkin beda. Satu untuk dunia, satu dunia dan akhirat. Itu pertanyaan yang pertama untuk disampaikan. Kemudian yang kedua, kecerdasan emosi dan spiritual tadi, kalau saya tidak salah tangkap, itu mulai dari kalbu, cahaya, kemudian ya sampai yang paling tinggi itu basiroh, nggak salah saya, agak ke bawahnya, paling bawahnya. Fuad dan basiroh. Ya, itu yang sepertinya yang paling tingginya lah. Ya. Dan ini maksud saya, tadi juga Prof menyampaikan, itu juga tidak tergantung kepada intelektual ininya. Intelektual, mungkin apa bahasa sekarangnya, intelektual akademisnya lah mungkin kali, begitu lagi kira akademisnya. Jadi kita melihat bagaimana kita ini supaya bisa masuk dalam kecerdasan emosi dan spiritual tadi pada tingkat yang lebih tinggi.
Tapi kan syaratnya tadi, syarat dasarnya kan iman tadi. Tapi tentu ada nilai-nilai ibadah yang dijalankan supaya kalbu sampai kepada dia cahaya yang dikeluarkan kalbu tadi dapat ditangkap sampai kepada titik yang paling tinggi tadi, basirah tadi. Dan inilah yang nanti bisa mencerminkan kepada kecerdasan spiritual dan emosi dan spiritual tadi. Ini yang perlu kita ketahui ya Prof ya. Langkah untuk mendapatkan stepping yang model tadi itu. Ya boleh dari kalbu, kemudian damir, sampai basirah tadi. Dan tentunya ini agak beda. Kalau intelligent question itu orang menyampaikan hampir tidak bisa dirubah. Sekian, hanya 1% bisa ditambah dengan kerajinan. Tapi kalau saya tangkap yang punya Prof sampaikan ini, kecerdasan emosi dan spiritual tadi, itu dinamis sifatnya. Iya. Dan dinamis, dan bisa dirubah pada level, ya mungkin kalau kalbu itu level normal, apa level yang abnormal, atau level apa ini kan? Sampai kepada damai basirah tadi. Iya. Ini yang mungkin tentu ada langkah-langkah ibadahnya. Kalau tadi kan Prof menyampaikan hanya bentuk dan bagian yang dalam supaya kita mencapai kecerdasan emosi dan spiritual tadi untuk mencapai akhirat kita. Tapi tata cara keseharian harian kita untuk mendapatkan supaya tercermin dalam kecerdasan emosi dan spiritual tadi, ya kalau saya tangkap ya mungkin apakah harus ibadah, puasa, sholat. Di beberapa kali mencontohkan misalnya sholat ya tepat waktu. Sebetulnya kan harus ada tatanan yang harus dibuat supaya kita masuk kepada kalbu. Kemudian kecerdasan emosi dan spiritual hanya hasil gitu. Bukan sesuatu yang yang bisa disetting langsung gitu. Tapi artinya ada sesuatu tingkatan amalan yang kita kerjakan, hasilnya sudah dipastikan orang ini kecerdasan emosi dan spiritualnya tercapai. Dan bisa juga kita menyatakan, oh orang yang masih begini, sudah pasti kecerdasan emosi dan spiritualnya tidak seperti yang diharapkan lah, atau tidak seperti yang ingin dicapai, atau yang ini, yang diharapkan tadi lah, kira-kira begitu Prof ya. Jadi kira-kira bagaimana nih ya Prof untuk menyampaikan supaya maksud saya sebetulnya ibadah-ibadah yang seperti apa supaya menyebabkan kecerdasan emosi dan spiritual. Kecerdasan emosi dan spiritual inilah yang jalan untuk menambah nilai-nilai pahala kita. Kan sebetulnya begitu ya Prof ya. Dan ini kan sebetulnya diharapkan automatically lah. Dengan kita melakukan beberapa ibadah untuk mengasah kalbu sampai kepada basirah tadi. Mungkin itu pertanyaannya, Prof. Ya, makasih ya, Prof. Ya, yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Begini, yang pertama dulu. Jadi manusia ini terbagi dua. Ada manusia tadi dengan memiliki isi jasa, lalu dia memiliki kecerdasan intelek, lalu memiliki kecerdasan emosi, lalu memiliki kecerdasan spiritual, lalu dia punya personality yang bagus, lalu dia juga berhasil dalam membangun perilaku sosial yang kondusif. Tapi tanpa Tuhan. Bisa. Gitu. Tanpa Tuhan. Bisa jadi tanpa Tuhan itu begini. Bisa jadi tidak beragama, ateis, tidak bertuhan. Bisa jadi sekuler. Sekuler itu tetap ada yang meyakini Tuhan. Tapi Tuhan itu di hati saja. Bisa jadi ragu tentang Tuhan. Atau beragama, tapi dengan konsep Tuhan yang bermasalah. Contoh dalam konsep Trinitas, itu konsep Tuhan bermasalah.
Gitu. Nah, tapi orang-orang ini bisa mengembangkan 3 kecerdasan. Mungkin para ahli sampai kepada kesimpulan bahwa kecerdasan intelek itu berbasis kepada faktor hereditas, genetika, gitu. Sehingga nanti tidak akan bertambah maksimal, tapi hanya akan memfungsikan, mengolahkan, memanfaatkan, mengaktualkan saja. Itu ada. Lalu perasaan gimana? Bisa. Karena kenapa dasarnya bisa? Karena manusia ini punya hati, kalbu yang betul-betul nanti bisa punya kepekaan, punya nilai kasih sayang, punya nilai prinsip pertemanan, persahabatan, lalu kemudian membangun solidaritas. Bisa. Cukup banyak orang-orang yang bukan muslim punya kepedulian. Gitu. Tentang kerohanian. Kerohanian itu sebetulnya dia yang kerohanian yang tertinggi itu ketika dia terhubung dengan Allah. Ini nggak terhubung. Tapi dia terhubung dengan kesadaran tentang mati, kesadaran bahwa di dunia ini hidup bermakna jika berbuat kebaikan. Bisa tumbuh semua. Sehingga orang ini keren. Nah, sekarang orang-orang seperti ini sedang memimpin. Kira-kira sudah 3 abad lah. Karena kehidupan itu menurut Allah, kehidupan itu bisa muslim di atas, bisa di bawah. Nah, sekarang muslim sedang di bawah, berangkat naik. Nah, yang memimpin dunia itu yang seperti ini. Itu yang berdasarkan kecerdasan intelek, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, tapi based on human capacity. Berbasis pada kapasitas manusia. Itu tidak terhubung dengan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan modalnya pada diri manusia. Allah berikan akal, Allah berikan rasa, Allah berikan rohani. Itu saja dia olah, tapi tidak terhubung. Karena itu tentang akhirat tidak tahu, tidak sadar, gila tentang hidup kembali. Kalau tahu sadar juga hanya kemudian kita hidup harus berarti, kita hidup bermakna sebelum kematian tiba. Cukup banyak saya membaca beberapa sumber tentang pandangan-pandangan kerohanian spiritual, tentang Buddha, tentang Hindu. Jadi pernah ada satu waktu saya dikasih mata kuliah yang kaget, gitu. Prof, ngajar perbandingan spiritual. Saya ini selama ini ngajar tasawuf, tafsir. Enggak apa-apa, di S2. Gitu. Jadi saya mohon izin diterima Pak, tapi dengan catatan, aduh saya ini harus belajar. Akhirnya mau kuliah bulan September, saya dari Juli udah ngumpulkan buku baca terus. Padahal mau kuliahnya September. Berpikir, aduh ngerjain ini. Tapi saya berpikir positif. Ah, enggak apa-apa. Bukan dikerjakan, saya diminta untuk membaca sejumlah literatur karena akan membandingkan sistem spiritual Islam dengan agama-agama lain termasuk bumi. Gitu. Jadi kesimpulannya bisa. Nah, Al-Quran menyebut, coba Pak Uli, saya surat Ar-Rum ayat 7 coba Pak Uli. Nih yang saya menjawab Pak, terus sekarang tinggal ke ayatnya dulu. Apakah Al-Quran tidak menggambarkan nggak orang yang seperti ini? Ar-Rum surat ke-30 ayat 7. Mudah-mudahan tidak keliru nih saya. Silakan. Ya lamuna dahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Dibaca, betul nggak? Coba lihat. Artinya saja. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Nah, mereka tahu banyak,
tentang kehidupan dunia karena menggunakan kecerdasan intelek, kecerdasan emosi dan spiritualnya. Tapi tentang akhirat tertutup. Gopil itu bisa berarti lalai, abai, bisa artikan tertutup. Itu orang. Nah gitu. Nah, sementara yang saya bahas dari versi Al-Quran, kecerdasan emosi, yaitu gimana seorang yang beriman kepada Allah itu, yang beriman kepada Al-Quran, bisa memiliki kecerdasan emosi spiritual. Pertanyaan yang kedua kan tentang how to tadi, yang saya pahami itu. Nah, ketika how to, maka langkah yang pertama itu tazkiyatuna, harus membersihkan kalbu, membersihkan jiwa. Nah, kenapa harus dibersihkan? Dengan beristighfar, dengan bertobat. Tapi tobatnya tobat nasuha, teknis. Nah, kalau seseorang berhasil tobat nasuha, maka dari tingkat kalbu yang qolabah tadi bisa meningkat keadaannya dalam posisi sodrun, dalam posisi domir, dalam posisi fuad, lalu mendapatkan basiroh, mata hatinya mendapatkan cahaya, bisa kan terbuka. Nah, inilah yang membuatnya bahwa kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual dalam pandangan Al-Quran itu dinamis, terbuka. Kenapa dinamis dan terbuka? Karena setiap orang bisa meningkatkan kapasitasnya dari posisi yang paling rendah, dolim li nafsi, dolim terhadap dirinya, bisa ditingkatkan kepada tingkat muktasid, hanya menjalankan ibadah pokok-pokok saja, sampai kepada tingkat sabit khair, bergegas dalam kebaikan, dan akhirnya berada pada posisi as-solihin. Gitu, bisa. Nah, karena Islam ini adalah memandang orang bisa belajar, bisa berubah, bisa mengembang, bisa dinamis, maka kesan emosi dan spiritual bisa berkembang. Gimana kesan intelek yang akademik? Akademik itu sebetulnya bedanya kalau yang terdidik dengan baik, orang sekolahan, itu terlatih. Terlatih, terstruktur, bagaimana menyusun kata, bagaimana menyusun kalimat, bagaimana menyusun makalah, bagaimana menyajikan, bagaimana mendiskusikan, terlatih. Sedangkan yang tidak sekolah, tidak terlatih. Sehingga hasilnya yang ini terlatih, dia tidak terlatih. Kita anggap yang tidak terlatih dianggap orang bodoh, padahal tidak. Gitu. Tapi ada juga orang tidak sekolah, tapi melatih diri. Sehingga cukup banyak orang yang pendidikannya hanya tingkat SD, lalu punya inovasi, punya wawasan, punya yang luas. Karena terlatih. Jadi sama dengan orang yang sekolah. Terlatih. Bedanya ini pendidikan formal, ini nah, itu kalau kaitan dengan intelek. Tentang emosi dan rohani lebih terbuka lagi. Gitu. Jadi intinya gimana konkretnya? Satu, beristighfar. Dua, tobat. Tiga, kita petakan diri kita. Apakah aku berada di wilayah yang mana? Setelah kita bisa memetakan, mohon kepada Allah supaya kita jadi pribadi yang mantap. Dimantapkan ya. Tapi saya mohon sambil beribadah. Ya. Nah, lalu semua aktivitas di luar ibadah itu dimaknai ibadah. Saya bekerja, saya jadi konsultan, saya berbagi ilmu, itu bagian daripada ibadah. Terus saja. Insya Allah, Allah akan memberi ilmu. Coba baca surat Al-Iqra ayat 1 sampai 5. Ini ayat yang pertama turun ini. Iqra. Iqra itu surat keberapa? 1 sampai 5 ini yang pertama turun. Di situ ada gambaran tentang bagaimana
Ketemu, Pak. Sudah juz amma. Sudah? Al-alaq. Iya. Ain lam qaf al-alaq. Kalau saya bacakan boleh ya? Pak Uti, udah ketemu? Belum. Nah, gini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Tapi ketika baca dengan nama Tuhan. Jadi bukan membaca sembarang baca, tapi membaca dengan nama Tuhan. Nah, dimaknai dengan dua, membaca Al-Quran dan membaca alam. Jadi melahirkan dua tadabur. Tadabur Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran, yang diikuti dengan meresapkan artinya. Dan yang kedua, tadabur alam, termasuk alam-alam kehidupan sosial. Semuanya direnungkan. Lalu Iqra, baca lagi ya. Rabbukal akram, tapi membaca dengan terhubung dengan Tuhanmu yang maha mulia. Jadi membacanya berarti bukan membaca dengan mata, tapi membaca dengan perasaan dan rohanitas. Allah itu alladzi 'allama bil qalam, mengajarkan ilmu ke manusia dengan menciptakan pena. Berarti Allah juga punya kolam dan cukup besar. Kolam bukan kolam air, kolam itu pena. Nah, kita diminta untuk menuliskan atau mencatat. Lalu allamal insana, Allah akan mengajarkan kepada manusia malam ya'lam, apa yang belum diketahuinya. Jadi kalau diminta gimana saya ingin sampai kepada tingkat basiro, Allah yang akan membimbing. Tapi dimulai harus ikra, dekat. Nanti Allah alladzi 'allamal insana malam ya. Allah akan mengajarkan apa yang belum diketahuinya. Dia belum tahu bagaimana saya ingin memiliki kualitas basiroh yang terang. Allah akan mengajarkan kepada kamu. Asal kamu jadi murid Allah. Tapi kalau kamu tidak mendaftar, kamu tidak masuk kelas, kamu tidak ikut pembelajaran, ya jangan salahkan Allah yang akan mengajarkan. Kamu ikut gak jadi peserta didik Allah? Gitu. Jawaban saya gitu, saya pakai ayat. Insya Allah. Asal kita betul-betul jadi peserta didik Allah. Nabi itu menyebut dirinya, aku dididik oleh Allah. Ada hadis yang kan, Adzabani Robbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidik aku dengan the best education. Ahsana ta'dib itu pendidikan terbaik. Kenapa pendidikan terbaik? Apa ukuran pendidikan terbaik? Pendidikan yang memadukan emosi, rohani, dan intelek. Itu is the best education for us. Everybody, please to learning, to research, to find the best education. Itu kira-kira. Jadi hari ini jawaban saya lebih banyak memang tentang tasawuf ini yang kita kuliahkan hari ini, tapi tasawufnya Al-Qur'an. Demikian Bapak, mudah-mudahan tergambar. Apakah masih ada Pak Uli? Kalau tidak ada akan kita akhiri. Silakan jenengan.
Kok laptop saya bermati. Tauli, cukup? Ya. Baik, Bapak dan Ibu yang terhormat, kuliah kita sudah sampai di penghujung. Sebelum berpisah, kita bersama-sama akan mengakhiri kuliah kita dengan membaca doa kifarat majlis sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.